Lalu kelompok kedua adalah wanita yang berhijab tapi dibangkitkan dalam keadaan telanjang dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati. Ya, hati-hati sahabat-sahabat Udek. Nabi mengatakan dalam hadis Imam Muslim, ya, ada wanita dia berhijab, ya, salah satunya dia berhijab tapi hijabnya kayak unuk onta, tinggi di kepalanya ini, ya, kayak unuk onta, kayak sisa daging lebih. Ya, kalau kita lihat onta itu ada dagingnya. Ini kepala onta, ini lehernya, atas ini ada daging. Bagikan unuk onta, ya. Yang bagikan unuk onta ini dia berhijab tapi nanti dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Yang kedua, jilbabnya dililit-lilit aja. Ya, mohon maaf lahir batin sahabat-sahabat Udik, mohon maaf lahir batin. Kita lihat dalam surah An-Nisa, dalam surah An-Nur, dikatakan bahwasanya panjangkanlah jilbab kalian, ya, min jalabibihinna, panjangkan jilbab kalian. Memanjangkan jilbab itu batasannya apa? Menutupi payudara bagi perempuan, ya, karena aurat laki-laki dengan perempuan beda. Seluruh tubuh perempuan itu aurat kecuali wajah dan telapak tangan, ya. Seluruh tubuh wanita aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi kita mulai, ya. Kalau kita bahas, ada yang jilbabnya dililit-lilit saja sehingga dada ke bawah, mohon maaf lahir batin, dada ke bawah kelihatan. Ini masuk dalam kategori dalam hadis ini, ya. Ada juga yang pakai jilbabnya sudah bagus tapi pakaiannya ketat, membentuk tubuh, ya. Usikum wa nafsi, saya ingatkan diri saya khususnya. Tubuhnya kelihatan, pinggangnya kelihatan, mohon maaf, bokongnya kelihatan, bentuk kakinya kelihatan. Ini juga nanti dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Ada juga yang pakai hijab setengah-setengah, payudaranya, dadanya ketutup tapi lengannya kebuka, ya. Padahal lengan ini juga aurat, ya. Ini juga nanti dibangkitkan di akhirat dalam keadaan telanjang, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Lalu ada juga dia pakainya dalam tapi berbelah dia dari belakang sampai ke betis, berbelah sehingga orang lain melihat ketika dia melangkah, orang lain melihat kakinya walaupun kakinya pakai stocking, pakai kaos kaki, ya. Ini juga nanti akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita lihat ada jilbab modern, jilbab milenial. Depannya pendek, belakangnya panjang kayak jilbab Superman, ya, kayak baju Superman. Depannya tidak menutupi dadanya tapi belakangnya panjang sampai ke kakinya. Ini juga tidak baik, ya. Jadi yang disebut panjangkanlah jilbab kalian min jalabibihinna, panjangkan jilbab kalian, yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah menutupi dada, ya. Menutupi dada, semua tangannya tertutupin, ya. Jangan kita berpikiran, oh nanti tidak modis. Modislah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan modis di hadapan manusia. Oh, nanti nggak fashionable, nggak up to date dengan pakaian. Jangan bangga tidak up to date menurut manusia. Jangan bangga kita menunjukkan bentuk tubuh kita kepada laki-laki lain sehingga Allah memalukan kita nanti. Tapi banggalah ketika Allah memuji kita, banggalah ketika kita malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah terlambat untuk kembali kepada Allah, ya. Banyak komunitas hijab, ya, yang dulu tidak berhijab menjadi hijab, ya, step by step. Lalu ada yang bilang, ya, misalkan gini, dia pakai hijab, dia pakai jilbab tapi hatinya aja jelek, hatinya nggak baik. Jangan didengarkan, ya. Urusan jilbab urusan sendiri, urusan hati sendiri. Jadi kalau ada yang bilang gitu, masuk telinga kanan keluar telinga kiri, sahabat-sahabat udah tetap berhijab, tetap berpakaian syar'i, berhijab, tidak membentuk tubuh, pakai dada tertutup sesuai dengan anjuran Al-Quran dan hadis sunnah Nabi Muhammad, ya. Masalah hati kita pelan-pelan kita luruskan hati dengan istighfar, dengan mohon ampun kepada Allah. Karena manusia nggak ada yang sempurna. Kita bukan nabi yang imannya naik terus, kita bukan istri nabi yang imannya naik terus, kita bukan sahabat yang nggak pernah bermaksiat, kita bukan malaikat yang imannya stabil terus. Kita umat nabi, iman naik turun. Seringnya iman kita turun, iman saya maksudnya. Kalau sahabat-sahabat Udek, saya yakin imannya naik terus, ya. Jadi ini kelompok yang dilihat oleh Nabi, yang Nabi nggak pernah melihat wanita yang berhijab tapi dibangkitkan dalam keadaan telanjang, ya, dan mereka menunjukkan badannya, dihancurkan, diciptakan lagi ditunjukkan, diciptakan, dihancurkan lagi. Mereka saling menunjukkan, oh ini loh bodiku, inilah badanku, ya. Jadi mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita bisa memperbaiki diri sedikit demi sedikit.
sedikit demi sedikit, step by step, selangkah, 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 selangkah. Tidak harus yang besar-besar dulu, yang kecil-kecil, sehingga nanti Allah akan memberikan kita hidayah dari yang kecil akan menjadi agak besar, menjadi besar, dan menjadi yang lebih besar. Dan jangan pernah menyepelekan satu perbuatan salah sedikit pun.